Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Nopal Mufli dari Teknik Industri. Saya akan menjelaskan mata kuliah otomasi industri. Yang pertama, bagaimana konsep dari otomasi industri? Otomasi industri ini pada dasarnya adalah suatu teknologi yang berhubungan dengan penerapan sistem mekanis, elektronik, dan juga sistem informasi yang berdasarkan komputer untuk bisa mengoperasikan dan juga mengendalikan produksi perusahaan. Apa itu konsep otomasi? Otomasi adalah penggantian tenaga manusia dengan tenaga mesin yang secara otomatis melakukan dan mengatur pekerjaan sehingga tidak memerlukan lagi pengawasan manusia dalam industri dan sebagainya. Jelaskan rangkaian listrik seri dan paralel beserta kekurangan dan kelebihannya. Rangkaian seri adalah rangkaian listrik yang terdiri dari hanya satu jalur untuk melewatkan arus, sedangkan rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang terdiri dari lebih dari satu jalur untuk melewatkan arus. Kelebihan rangkaian seri: kabel dan saklar yang digunakan untuk sedikit kekurangan rangkaian seri. Terangnya lampu dengan yang lain tidak sama. Jika salah satu lampu ada yang putus, maka yang lain akan putus. Boros daya. Kelebihan rangkaian paralel: terangnya lampu dengan yang lain sama. Jika salah satu lampu yang putus, maka yang lain tetap nyala, hemat daya. Kekurangan rangkaian paralel: kabel dan saklar yang digunakan banyak. 3. Pada tiap bulan kita melakukan pembayaran listrik. Bagaimana kita menghitung berapa rupiah atas penggunaan listrik tersebut? Sertakan rumus dan contohnya. Mengetahui golongan tarif listrik Anda terlebih dahulu. Cara menghitung biaya listrik yang pertama adalah dengan mengetahui terlebih dahulu golongan tarif listrik di rumah Anda. Seperti yang Anda ketahui, di Indonesia terdapat beberapa jenis golongan tarif listrik berdasarkan batas daya. Di antaranya adalah 900 VA, L300 VA, 2200 VA, 3300 VA, 4400 VA, 5500 VA, dan 6600 VA ke atas. Batas daya yang berbeda juga akan mengetahui pada golongan tarif dasar listrik yang berbeda. Misalnya saja untuk listrik 900 VA, tarif dasar listrik yang harus Anda bayarkan adalah L350 per kWh untuk Anda yang menggunakan golongan I300 VA sampai 5600 VA ke atas. Maka tarif daya listrik yang akan dibayarkan adalah 1467,28 per kWh. Dengan mengetahui golongan tarif listrik Anda, nantinya akan Anda melakukan perhitungan biaya listrik bulanan. Untuk menghitung biaya listrik di rumah Anda adalah dengan cara menjumlahkan semua estimasi penggunaan peralatan listrik di rumah Anda. Berdasar data di atas, maka jumlah penggunaan daya listrik dalam satu hari di rumah Anda adalah 350 watt tambah 8400 watt tambah 300 watt tambah 400 watt tambah 8000 watt tambah 500 watt tambah 3000 watt sama dengan 20.950 watt. Untuk menghitung biaya listrik, Anda perlu merubah satuan watt menjadi kilowatt per horse atau kWh. Caranya adalah dengan membagi jumlah penggunaannya daya dengan 1000 atau 20.950 bagi 1000 sama dengan 20,95 kWh. Angka inilah yang kemudian bisa Anda gunakan untuk menghitung perkiraan biaya listrik harian di rumah Anda. Dengan cara mengkalikannya dengan tarif dasar listrik sesuai golongan yang Anda pakai di rumah. Jika tarif dasar listrik Anda adalah 1352 per kWh, maka cukup mengalikan 20,35 kWh dengan
1352 sehingga ditemukan hasil 28.324,4. Untuk menghitung perkiraan biaya listrik dalam sebulan maka tinggal mengalikan dengan 30 yaitu 28.324 kali 4 kali 30 sama dengan 849,732 rupiah. Apakah energi bisa diperbarui ataukah tidak bisa diperbarui? Berikan penjelasan udah. Apa itu sumber energi yang dapat diperbarui? Sumber energi yang dapat diperbarui adalah sumber yang tidak ada akhirnya alias tidak bisa sehingga bisa diusi ulang dari waktu ke waktu. Contoh dari sumber energi yang dapat diperbarui adalah sinar matahari, angin, panas bumi, dan energi biomasa. Apa energi yang tidak bisa diperbarui? Sumber energi yang terbaru kan merupakan sumber energi yang jumlahnya terbatas dan tidak dapat diperbarui. Contoh dari sumber energi tak terbarukan adalah sumber energi dari fosil dan mineral alam seperti minyak bumi, batu bara, uranium, minyak mentah, dan lain-lain. Jelaskan mengenai transformator, cara kerja, fungsi, kegunaan, dan kenapa alat listrik memerlukan transformator. Transformator adalah suatu alat listrik yang dapat mengubah taraf tegangan AC dengan cara menurunkan atau menaikkan. Transformator juga disebut sebagai trafor, yang bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnet dan hanya berfungsi pada tegangan arus bolak-balik atau AC. Trafor dapat memindahkan tenaga listrik antara dua buah rangkaian melalui induksi elektromagnetik. Contoh yang dapat digambarkan adalah ketika seseorang ingin menurunkan tegangan AC dari 300 volts menjadi 50 volts. Begitupun sebaliknya, dimanapun menaikkan tegangan dari 110 volts menjadi 220 volts. Trafor memiliki peranan penting dalam perindustrian. Pembangkit listrik PLN. Selain itu, trafor juga dapat menggabungkan dan yang dapat digunakan dalam setiap bangunan baik rumah maupun perkantoran yang umumnya memiliki tegangan 220 volt. Trafor dapat memindahkan tenaga listrik antara dua buah rangkaian melalui induksi elektromagnetik. Contoh yang dapat digambarkan adalah ketika seseorang ingin menurunkan tegangan AC dari 300 volts menjadi 50 volts. Begitupun sebaliknya, di mana menaikkan tegangan dari 110 volts menjadi 220 volts. Trafor memiliki peranan penting dalam pendistribusian tenaga listrik dari pembangkit listrik PLN. Selain itu, trafor juga dapat menurunkan tegangan yang dibutuhkan dalam setiap bangunan, baik rumah maupun gedung perkantoran yang umumnya memiliki tegangan 220 volt. Contohnya, dengan demikian terjadi pengubahan taraf tegangan listrik baik dari tegangan rendah menjadi tegangan yang lebih tinggi maupun dari tegangan tinggi menjadi tegangan yang rendah. Fungsi transformator. Berikut ini adalah fungsi transformator dalam kehidupan manusia, yaitu 1. Rangkaian kontrol. Transformator digunakan pada tegangan listrik peralatan elektronik yang umumnya manusia gunakan seperti charger, komputer, dan berbagai peralatan lainnya supaya dapat digunakan pada tegangan kontrol 5 volt, 12 volt, 18 volt, dan seterusnya. Rangkaian pengatur frekuensi. Dalam dunia frekuensi, trafor digunakan untuk mengatur besaran frekuensi radio yang dilakukan dan bentuknya jauh lebih kecil daripada trafor yang digunakan pada rangkaian kontrol apalagi yang lainnya. Trafor biasanya sering digunakan untuk menambah dan menurunkan level tegangan antar rangkaian. Trafor dapat ditemukan pada setiap energi listrik yang menggunakan alternatif proteksi dalam otomasi industri. Sistem proteksi adalah pengaman listrik pada sistem tenaga listrik yang terpasang pada sistem distribusi tenaga listrik, trafor tenaga, transmisi tenaga listrik, dan generator listrik yang dipergunakan untuk mengamankan sistem tenaga listrik dari gangguan listrik atau beban lebih dengan cara memisahkan bagian sistem tenaga listrik yang terganggu.
sehingga sistem kelistrikan yang tidak terganggu dapat terus bekerja mengalirkan arus ke beban atau konsumen. Jadi pada hakikatnya pengaman pada sistem tenaga listrik mengamankan seluruh sistem tenaga listrik seluruh kehadapan tetap terjaga. Jelaskan bagaimana cara membaca nilai gelang pada resistor 6 warna dan berikan contohnya. Seperti yang dikatakan sebelumnya, nilai resistor yang berbentuk aksial adalah diwakili oleh warna-warna yang terdapat di tubuh bodi resistor itu sendiri dalam bentuk gelang. Umumnya terdapat 4 gelang di tubuh resistor, tetapi ada juga yang 5 gelang. Gelang warna emas dan perak biasanya terletak agak jauh dari gelang warna lainnya sebagai tanda gelang terakhir. Gelang terakhir ini juga merupakan nilai yang penting resistor yang bersangkutan. Perhitungan untuk resistor dengan 4 gelang. Seperti biasa, warna hitam, coklat, merah, oranye, kuning, hijau, biru, ungu, abu-abu, putih, emas, dan yang lainnya. Bisa dilihat contoh resistor dengan 4 gelang. Masukkan angka langsung dari kode warna gelang 1. Masukkan angka langsung dari kode warna gelang kedua. Masukkan jumlah 0 dari kode warna gelang ketiga atau pangkatkan angka tersebut dengan 10 atau 10N. New merupakan toleransi dari nilai resistor tersebut. Contoh, gelang ke-1 adalah coklat sama dengan 1, gelang kedua hitam sama dengan 0. Gelang ketiga hijau sama dengan 50 di belakang angka gelang kedua atau kalikan 10 pangkat 5. Gelang keempat perak toleransi 10%, maka nilai resistor tersebut adalah 10 bintang 10 pangkat 5 sama dengan 1 juta M dengan toleransi 10%. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.